Salam Demokrat. Kita bertemu lagi dalam Suara Demokrat bersama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Bersama saya Mira Permatasari dari Washington DC, Amerika Serikat. Bapak SBY, beberapa saat yang lalu Bapak telah menyampaikan pernyataan pers tentang proses politik yang telah berlangsung di DPR RI terkait rancangan undang-undang pilkada yang telah menetapkan pilkada untuk dilaksanakan oleh DPRD. Bapak menyampaikan bahwa Bapak kecewa dengan apa yang terjadi dan akan melaksanakan langkah-langkah politik ke depan. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut Bapak, rencana Bapak ke depan tersebut? Saya sungguh sangat kecewa. Kecewanya itu atas dua hal. Pertama, opsi yang diusulkan oleh Partai Demokrat, yaitu pilkada langsung, tetapi dengan 10 perbaikan besar, 10 persyaratan yang harus dicantumkan dalam undang-undang pilkada yang baru, itu ditolak oleh semua fraksi. Di tingkat panja juga tidak tembus. Artinya apa? DPR berkeinginan hanya 2 opsi. Opsi langsung, di mana PDI Perjuangan dan sejumlah partai politik berada, kemudian pilkada oleh DPRD yang itu diusung oleh Koalisi Merah Putih. Seperti itu. Lobby dilakukan juga tidak tembus. Padahal saya punya keyakinan bahwa itulah opsi yang terbaik. 10 tahun saya memimpin negeri ini. 10 tahun itu pula rakyat mengetahui, kita semua mengetahui banyak sekali ekses, banyak sekali penyimpangan, banyak sekali hal-hal yang tidak benar. Kalau pilkada langsung ini tidak dilakukan perbaikan. Tetapi saya juga harus mengatakan demokrasi kita telah berkembang. Kenapa harus setback, harus mundur kembali ke pemilihan tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD. Dengan sangat jernih, Partai Demokrat, saya pribadi mengusulkan agar opsi pilkada langsung tetapi dengan perbaikan-perbaikan besar itu diterima. Kenyataannya ditolak. Saya kecewa dengan itu. Dan kemudian karena hanya 2 opsi dan Demokrat berat untuk memilih mana opsi yang tidak menjanjikan atau tidak secara eksplisit dalam formulasinya pilkada langsung dengan perubahan, ya, dengan opsi pemimpin daerah apakah gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Saya diberitahu, tapi sudah terlambat memberitahunya, katanya dalam sidang pleno tadi itu memang seolah-olah ada dukungan dari sejumlah fraksi yang mengatakan usulan dari Partai Demokrat itu baik. Tetapi mengapa tidak diwadahi dalam opsi? Baik opsi tersendiri, katakanlah opsi 1, opsi 2, opsi 3. Opsi 1 langsung seperti sekarang ini, opsi 2 oleh DPRD yang diusulkan oleh Koalisi Merah Putih, dan kemudian opsi 3 yang diusulkan Demokrat, langsung tetapi dengan perbaikan. Atau kalau memang kita sepakat katanya usulan Partai Demokrat diterima, ya bisa digabungkan opsinya PDI Perjuangan yang langsung dengan opsinya Partai Demokrat langsung dengan perbaikan-perbaikan besar. Mestinya bisa disatukan. Tapi proses politik ini tidak terjadi. Saya harus mengatakan berarti kehendak untuk menyatukan pandangan yang jernih ini tidak ada. Begini Mira ya, undang-undang itu apa sih? Undang-undang itu harus mencerminkan kehendak rakyat. Bukan maunya DPR sendiri, bukan maunya presiden sendiri. Presiden mendapatkan kekuasaan dari mana? Dari rakyat. Anggota DPR RI dapat kekuasaan dari mana? Dari rakyat. Berarti yang berdaulat itu rakyat.
Oleh karena itu, kalau kita menyusun apakah undang-undang dasar, apakah undang-undang, ingat bahwa yang harus kita dengarkan, yang harus kita perhatikan dan yang harus kita rujuk adalah kehendak dan aspirasi rakyat. Mengapa saya menggarisbawahi? Saya menguji dengan cara yang saya pilih, antara lain menyampaikan pandangan saya melalui YouTube, kemudian Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan pers secara gamblang, pilihan Partai Demokrat, boleh dikata 70% lebih rakyat bersetuju pilkada tetap langsung tapi dengan perbaikan-perbaikan besar. Saya memasuki media sosial, dukungannya malah lebih tinggi lagi, di atas 90%. Artinya apa? Rakyat masih menghendaki pilkada langsung, tetapi sekali lagi dengan perbaikan-perbaikan agar penyakit, ekses, penyimpangan di sana sini tidak terjadi lagi. Karena kalau terjadi ya buruk demokrasi kita. Itu yang saya maksudkan. Dengan demikian sebetulnya DPR bersama Presiden di dalam menghadirkan undang-undang ini harus merujuk kepada kehendak rakyat yang saya katakan lebih dari 70% menginginkan pilkada masih dengan sistem langsung, tetapi dengan perbaikan. Itu juga tidak terjadi. Kecewa terhadap mengapa pemikiran dan usulan kami ditolak, tidak diwadahi, baik sebagai opsi tersendiri maupun gabungan opsi misalnya. PDI Perjuangan dengan Demokrat. Nah, kekecewaan saya yang lain hasilnya pilkada atau pemimpin daerah, apakah gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Ini kemunduran. Saya ingin tanyakan kepada saudara-saudara kami, para politisi, siapa yang memberikan mandat kepada DPRD untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota? Pemilu legislatif baru kita laksanakan beberapa bulan yang lalu. Rakyat ketika memilih wakil-wakilnya di DPR, di DPD, dan utamanya dalam konteks ini adalah DPRD, tidak tahu, tidak pernah membayangkan, tidak tahu ada rencana bahwa gubernur, bupati, dan wali kota yang memilih mereka, bukan rakyat lagi. Rakyat tidak tahu, berarti pemilu legislatif kemarin tidak klop antara yang dipikirkan rakyat, yang diyakini rakyat, bahwa dia hanya memilih wakil rakyat di DPRD, dan kelak kemudian akan memilih gubernurnya, bupatinya, ataupun wali kotanya secara langsung. Ini prinsip bagi saya. Nah, karena rakyat pada saat pemilu legislatif tidak tahu dan tidak pernah membayangkan kalau akhirnya yang memilih pemimpin-pemimpinnya DPRD, berarti kedaulatan diambil alih oleh DPRD. Dan rakyat disuruh apa? Oh, DPRD mau bagi-bagi, gubernur ini siapa, bupati ini siapa, wali kota ini siapa. Rakyat dikemanakan? Saya harus mengatakan ini kemunduran. Dan dalam undang-undang yang mengatur peran, tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, apakah undang-undang tahun 2004, dan saya pikir juga undang-undang pemerintahan daerah yang baru yang akan terbit tahun ini, juga tidak secara eksplisit dan secara resmi memberikan kewenangan itu kepada DPRD. Dari mana kewenangan itu berasal? Dari mana power DPRD untuk tiba-tiba memilih gubernur, bupati, dan wali kota yang rakyat pahami sebenarnya mereka semua yang memilih dengan cara pemilihan yang langsung. Di sini menurut saya ada sesuatu yang tidak benar dalam logika di dalam merumuskan undang-undang ini. Saya berpikir karena ini prinsip, ini demokrasi, ini kedaulatan rakyat, ini pilihan sistem, ini koreksi besar terhadap apa yang terjadi 10 tahun ini, yang saya sendiri akhirnya mengambil sikap tetaplah sistem langsung tetapi dengan perbaikan.
Partai Demokrat berencana dan kami sedang mempersiapkan akan melakukan gugatan hukum. Sedang kami pertimbangkan mana yang paling tepat ini, kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Karena itu tadi, pertama, rakyat tidak tahu waktu memilih wakil-wakil rakyatnya yang di DPRD, tiba-tiba mereka memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian dari mana kewenangan itu berasal? Rakyat nggak memberikan. Tiba-tiba diolah di DPR, dapat atau datang kewenangan itu, power itu. Itu fundamental bagi saya dan alasan kuat untuk membawanya ke mahkamah, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Yang lain begini, kalau undang-undang yang mengatur DPRD, rezimnya sekarang masuk undang-undang pemerintahan daerah, begitu. Dulu rezimnya MD3, undang-undang yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Rezimnya berubah sekarang. Nah, bayangkan ada undang-undang pilkada, kemudian di situ dikatakan yang memilih kepala daerah itu DPRD, sementara undang-undang yang mengatur DPRD itu sendiri tidak memberikan wewenang apapun. Bagaimana mungkin dieksekusi undang-undang yang baru ini? Sebagai presiden, berat bagi saya untuk menandatangani undang-undang pilkada dan dilakukan oleh DPRD ini selama saya tahu ada konflik, ada perbedaan yang mendasar dengan undang-undang yang lain, apalagi undang-undang itulah yang mengatur pemerintah daerah seperti apa, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat daerah juga seperti apa. Saya punya argumentasi seperti itu dan akan kami tempuh cara-cara untuk mendapatkan keadilan dalam kehidupan bernegara, dalam tatanan dan sistem politik, utamanya sistem pemilihan kepala daerah. Saya sedang menunggu laporan lengkap karena ketika proses politik yang berjalan dengan cepat di DPR RI tadi terjadi, saya sedang dalam perjalanan dari New York ke Washington DC ini. Sementara informasinya juga sering tidak lengkap, simpang siur, bertabrakan satu sama lain, yang saya maksudkan yang saya dapatkan dari Jakarta. Oleh karena itu saya masih menunggu jam-jam sekarang ini laporan resmi dari Ketua Harian Partai Demokrat dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, apa yang terjadi, mengapa opsi yang kita usulkan tidak diterima atau ditolak, kemudian bagaimana tiba-tiba katanya hanya 2 opsi yang tersedia, dan bahkan Demokrat dikatakan kalau ingin memasukkan persyaratan, mengapa sekarang, kenapa tidak dulu-dulu. Jadi sebenarnya saya melihat ini seperti mesin yang ya, seolah-olah harus begitu, ya, tanpa mendengarkan sama sekali aspirasi dan kehendak rakyat. Itulah yang terus terang benar saya kecewa, dan bukan hanya kecewa tetapi akan mengambil langkah-langkah politik. Dan untuk rakyat Indonesia ketahui, kami konsisten, kami serius, tidak main-main, bahwa pilihan yang kami pilih itu adalah sistem pilkada langsung tetapi dengan perbaikan. Dan kami akan berjuang secara politik melalui koridor konstitusi yang kita miliki, dengan harapan ya, mudah-mudahan ada solusi yang baik. Dan sekali lagi ya, berat bagi saya untuk menandatangani undang-undang pilkada yang saya tahu bertabrakan dengan undang-undang yang lain, apalagi kalau harus dieksekusi, yang saya tahu akan menimbulkan masalah di lapangan. Mira itulah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, rakyat Indonesia, karena dari tanah air mengalir pertanyaan kepada saya. Mereka tahu saya sedang mengemban tugas di luar negeri, tapi mereka juga terkejut dengan hasil dalam proses politik di DPR, dan masih meminta atau berharap kepada saya apakah masih bisa diubah ini semuanya. Oleh karena itu saya tidak
banyak berjanji, tapi langkah yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat akan segera kami lakukan. Dan ya, sayang sekali apa yang kami usulkan tidak mendapatkan tanggapan dari kolega-kolega saya, fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Kalau ada kehendak untuk menyatukan, opsi ini akan baik sekali, dan saya kira tidak harus terjadi apa yang terjadi seperti sekarang ini. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak. Demikian penjelasan dari Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono terkait hasil proses politik RUU Pilkada. Jangan lupa untuk terus berlangganan pada kanal YouTube ini untuk terus mengikuti episode berikutnya. Tinggalkan komentar dan saran Anda pada akun Twitter dan Facebook Suara Demokrat. Salam Demokrat.